Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ya rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah SWT sampai pada saat ini ba'da maghrib ni bisa kita lagi berkumpul menunaikan aktivitas kita dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam untuk junjungan kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan hadis yaitu pada halaman 177, hadis yang ke-439 tentang bab sifatul jannah wa ahliha wa ma wa'adda lahum wa'addu lahum wa ma wa'adda lahum wa ma u'idda lahum. Bab sifat surga dan penduduknya dan yang disediakan untuk mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada bab sifatul jannah, bab tentang sifat surga, yaitu hadis yang ke 3240. Hadis dari Ibnu Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza mata ahadukum fa innahu yu'radu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi fa in kana min ahli al jannah fa min ahli al jannah wa in kana min ahli an nar fa min ahli an nar. Dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza mata ahadukum, apabila mati salah seorang kamu, maka sesungguhnya dia yu'radu, ditampilkan, diperlihatkan atasnya, maq'aduhu, tempat duduknya di waktu pagi dan waktu petang. Fa in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Jika dia termasuk dari penduduk surga, maka tempat duduknya itu yang diperlihatkan itu daripada penduduk surga. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Maka jika dia nanti akan menjadi penduduk neraka, maka diperlihatkan pula ke tempat duduknya dari penduduk neraka. Itu hadis yang 439. Kemudian berikutnya hadis yang berikutnya juga tentang gambaran dari surga. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan sanadnya dari Al-Humaydi, Sufyan, Abu Zanad dari A'raj
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla a'adtu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah telah berfirman, Allah azza wa jalla telah berfirman, apa kata Allah? Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, yaitu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Maka jika kamu mau, bacalah ayat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tiadalah seorang diri itu mengetahui apa yang tersembunyi baginya daripada yang menyejukkan mata. Ya. Itu gambaran surganya. Kemudian berikutnya itu dari hadis Abi Hurairah juga, yang tadi itu hadis yang 3244. Kalau ini hadis yang ke-3245. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah juga, ya, yaitu dari jalur Muqatil, dari Abdullah, dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, awwalu zumrati talijul jannata suratuhum ala suratil qamari lailatul badri. Ya. Awal kelompok atau jemaah yang memasuki surga itu rupa mereka di atas rupa bulan purnama. Ya. La yabsaquna fiha. Mereka tidak meludah, tidak meludah di dalamnya. Wala kacamata ndak apa lagi. Wala yamtakhituna. Wala yamtakhituna, dan mereka tidak apa namanya itu dalam Al-Quran, la yasda'un, tidak beringus berselesma. Jadi tidak ada ludah, tidak ada selesma. Mereka di dalamnya. Wala yataghawwatuna, dan juga mereka tidak buang air. Ya. Jadi tidak ada buang air lagi di dalam surga. Aniyatuhum fiha az-zahabu. Bejana mereka, alat-alat minum mereka, ya, alat-alat dapur pada mereka, padanya itu emas. Amsyatuhum minaz-zahabi wal fiddah. Sisir mereka dari emas dan perak. Wa majamiruhum al-alu al-alu tu,
Dan apa namanya itu, majamir itu orang Arab, dari kebiasaan orang Arab itu ada namanya perapian untuk pewangi itu, bukhur. Ya, di situ diasap dengan asap yang wangi. Itu mijmarah namanya. Majamir dan pedupaan itu. Kalau Pak Haji Ijal tahu dia itu. Jadi tempat pengasapan wanginya itu bukan tempatnya mijmarah tu, bahan ya, bahan bukhurnya itu al-aluh ya. Al-aluh itu adalah gaharu. Jadi gaharu itu sudah diekspor ke Saudi dulu, ke Saudi, ke Arab di masa Rasulullah SAW. Jadi sudah ada gaharu. Di perdagangan dari Nusantara membawa gaharu ke negeri Arab. Ya. Dan sehingga juga membawa juga kafur barus. Itu alat-alat bahan-bahan pewangi. Jadi di sana bahan pengasap mereka itu adalah dari gaharu. Warashuhum al-misku. Rasyah itu sama dengan arak, yaitu keringat. Keringat mereka berbau kasturi. Jadi keringatnya itu sudah langsung jadi parfum. Walikulli wahidin minhum, dan setiap orang di antara mereka dapat 2 pasangan. Yara mukhu suqihima min wara'il laham. Seperti putri atau putra kaca, terlihat tulangnya yang di balik daging itu, karena indahnya ya. Min al-husni, karena disebabkan al-husnnya, karena indahnya, karena bagusnya. La ikhtilafa bainahum, tidak ada bercakap di antara mereka, tidak ada perselisihan di antara mereka. Wala tabaghadu qulubuhum qalbun wa rajulin wahid, dan tidak ada saling membenci di sana. Dan kalbu mereka itu satu kalbu laki-laki. Yusabbihuna Allah bukrata wa ashiya. Aktivitasnya bertasbih, mensucikan Allah pagi-pagi dan sampai sore-sore. Itulah gambaran surga dalam 3 hadis ini yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang pertama disebut nanti ini cerita di alam barzakh, ketika kita sudah meninggal dan sudah berada di dalam alam kubur, di alam barzakh. Setiap pagi dan setiap sore kita diperlihatkan tempat kita nanti ya. Kalau dia ahlul jannah, maka diperlihatkanlah tempatnya itu nanti, tempat duduknya itu di surga. Kalau dia dari ahli nar, juga akan diperlihatkan tempat duduknya nanti di neraka. Nah, itu merupakan salah satu jenis atau salah satu macam nikmat dan azab kubur ya. Jadi nikmat kubur, kalau kita sudah melihat tempat kita di surga, maka tenanglah rohnya ya. Longgarlah kuburnya
Itulah yang kita doakan, ya Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Jadikanlah kuburnya ini menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Dia sudah melihat tempatnya nanti di hari kiamat. Sudah ada diberi gambaran. Kalau yang nanti ahlun nar, dia termasuk yang nanti orang yang tidak beruntung karena amal-amalnya tidak ada yang dibawa untuk ke akhirat kecuali yang dosa-dosa, maka diperlihatkan pula tempat duduknya di neraka itu. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufratin niran. Maka kita doakan supaya janganlah jadikan kubur ini satu liang atau terowongan menuju neraka. Nah, jadi persiapannya dari kita di dunia ini. Kalau kita tidak persiapkan, ya tentu ia salah satu di antara keduanya. Kemudian di hadis yang kedua ini tidak terbayangkan apa yang nikmat surga itu. Pokoknya kata Rasulullah, tidak sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak terbayangkan dalam kalbu kita nikmat. Jadi jangan dibayang-bayangkan. Walaupun ada gambarannya seperti tadi punya pasangan dua, entah ini laki-laki aja yang dapat dua atau juga perempuan dapat dua. Tapi walikulli wahidin minhum, setiap orang. Kalau setiap orang ya semuanya berarti. Itu pasangan itu pengawal. Karena tidak seperti di dunia lagi. Itu pendamping. Pendamping yang selalu menyenangkan mata, menyejukkan mata bila dipandang. Jadi untuk menjadi kenyamanan. Jangan seperti yang dikatakan salah satu ustaz dulu, itu ada hubungan-hubungan intim seperti di dunia ini, tidak ada. Tapi nikmatnya itu melampaui nikmat yang kita rasakan di dunia ini. Jadi yang hadis Allah mengatakan dalam surat As-Sajdah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Nanti seseorang itu tidak akan tahu apa yang tersembunyi bagi mereka dari yang menyejukkan mata. Jadi tidak akan terduga-duga nikmatnya dalam surga. Kemudian hadis yang berikutnya, rombongan yang pertama masuk surga itu nanti rupanya wajahnya seperti bulan purnama, bersinar. Dan mereka tidak lagi meludah, tidak ada air ludah. Kerana tidak ada yang di sana. Kerana meludah, kalau itu kerana kelebihan air ludah atau kerana jijik sesuatu. Tidak ada yang membuat kita jijik di dalam surga. Dan juga tidak ada selasma. Tidak ada penyakit selasma. Dan juga tidak ada mabuk di sana.
Bejana-bejana mereka, gelas-gelas, mangkuk-mangkuk, alat-alat itu dari emas. Ya. Sisir mereka aja dari emas dan perak. Dan itu kalau gambaran di dunia seperti bahan bukhur tadi, bahan pengasapan itu dari gaharu tadi itu, kalau kita bayangkan tentu terbayang kena ada di dunia ini. Tapi di akhirat itu tentu berbeda. Ya seperti apa jangan bayang-bayangkan, karena kata Rasulullah itu yang belum pernah dilihat mata dan belum pernah didengar oleh telinga. Ya. Tapi itulah wanginya surga. Jadi gaharu itu sudah nanti sampai ke akhirat menjadi pohon surga dia. Dan keringat mereka bawa al-misku, itu menjadi parfum yang berbau al-misk, yaitu kasturi. Dan itu yang pasangan tadi yang disebutkan, yang disebut yura mukhu suqiha, ya terlihat sumsum tulangnya yang ada di balik dagingnya. Ya, itu seperti di dunia ini gambarannya putri kaca ya. Ya.